Halo semua, saya Gafrila Natania Rambung, mahasiswi program studi Statistika Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Bagian yang pertama yaitu cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover ini penting dalam penulisan karya tulis untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui gambaran umum dari isi karya tulis tersebut. Di dalam cover terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu keterangan jenis karya tulis yang diletakkan paling atas. Contoh dari keterangan jenis karya tulis yaitu seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Yang kedua yaitu judul karya tulis ilmiah yang dibuat singkat, padat, dan mewakili isi karya tulis. Yang ketiga yaitu tujuan karya tulis ilmiah untuk menjelaskan pembuatan makalah untuk penelitian atau tugas tertentu. Yang keempat yaitu logo instansi atau lembaga. Hal ini penting karena sebagai penanda identitas instansi tempat makalah itu dibuat. Yang kelima yaitu nama penulis, peneliti, ataupun penyusun. Hal ini sebagai penanda identitas pembuat makalah. Yang keenam yaitu nama instansi atau lembaga. Hal ini memberikan informasi bahwa karya tulis tersebut dibuat di bawah wewenang dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketujuh yaitu tempat dan tahun pembuatan. Hal ini memberi informasi kapan dan di mana karya tulis tersebut dibuat. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada kata pengantar. Kata pengantar terletak pada halaman kedua. Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan dan pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di bagian akhir kata pengantar disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Kemudian di bagian akhir abstrak ada kata kunci. Abstrak ini dapat membantu pembaca menemukan gambaran isi karya tulisnya. Bagian yang keempat yaitu ada daftar isi. Daftar isi ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi karya tulis dan petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat bab atau subbab. Di dalam daftar isi ini berisi urutan judul, bab, subbab, dan nomor halamannya. Kemudian bagian yang kelima yaitu ada daftar tabel. Daftar tabel ini merupakan kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis. Di dalam daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel tersebut berada. Dalam penulisan daftar tabel terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, harus diberi label daftar tabel. Yang kedua, dibuat jika ada 5 atau lebih tabel dalam karya tulis. Yang ketiga, semua tabel yang ada dalam teks dan lampiran harus dimuat dalam daftar tabel. Yang keempat, jika menyertakan daftar tabel, maka terikat dengan semua aturan pemformatan daftar tabel. Yang kelima, nomor halaman yang tercantum dalam daftar tabel harus cocok dengan nomor halaman yang tercantum pada teks yang ada pada karya tulis. Yang keenam, label dan nomor setiap tabel harus sama persis dengan yang muncul di dalam teks. Dan yang ketujuh, label dianggap sebagai kalimat pertama setelah nomor tabel yang tercantum. Kemudian bagian yang keenam yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdapat pada bab 1. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Yang kedua, yaitu rumusan masalah yang berisi permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, yaitu batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Yang kelima, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dari penulis yang dianggap benar,
tetapi harus dibuktikan lagi dengan penelitian. Kemudian yang keenam yaitu manfaat penelitian. Bagian yang ketujuh yaitu adalah landasan teori. Landasan teori ini terdapat pada bab 2. Landasan teori berisi definisi, konsep, serta proporsi yang disusun secara sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori menjadi dasar dalam penelitian sehingga dihasilkan teori baru yang valid. Kemudian bagian yang ke-8 yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat pada bab 3. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data. Di dalam metode penelitian terdapat prosedur penelitian, waktu penelitian, sumber data, dan langkah untuk memperoleh data. Kemudian bagian yang ke-9 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terdapat pada bab 4. Di dalam bab ini terdapat analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan baru yang diformulakan jika ada. Dalam pembahasan, hasil penelitian harus dijelaskan, baik sesuai ataupun tidak dengan hipotesis yang sudah dituliskan sebelumnya. Uraian di dalam bab ini yaitu penjelasan teoretik, baik secara kualitatif, kuantitatif, ataupun statistik. Hasil di dalam bab ini berupa data yang telah diolah dalam bentuk tabel, grafik, foto, ataupun gambar. Kemudian bagian ke-10 yaitu penutup. Penutup terdapat pada bab 5. Di dalam penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis selanjutnya dan masukan hasil temuan penelitian. Bagian yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan penulisan karya ilmiah. Kemudian bagian yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran berisi bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya angket, daftar pertanyaan, dan hasil wawancara. Demikian penjelasan saya mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.